Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian memahami makna bacaan salat. Kita akan mengkaji makna surah Al-Fatihah. Makna suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada perbedaan pendapat ulama tentang apakah Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Insya Allah pendapat yang rajih adalah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama dalam Al-Fatihah berdasarkan hadis Abu Hurairah riwayat Ad-Daraqutni yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Meskipun termasuk bagian dari Al-Fatihah, namun basmalah disunnahkan sering tidak dibaca keras oleh imam, tidak diperdengarkan. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, yang beliau itu sholat di belakang Nabi dalam waktu yang lama, juga pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, yang tidak terdengar mereka melantunkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang terdengar sebagai permulaan Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah wala fi akhiriha." Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Mereka mulai mengeraskan bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak membaca atau mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim di permulaan bacaan maupun di akhirnya. Ini hadis riwayat Muslim. Sehingga sunnahnya adalah imam seringnya tidak memperdengarkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat berjamaah. Boleh pula sesekali imam mengeraskan bacaan basmalah dalam sholat, sebagaimana perbuatan Abu Hurairah dalam hadis Nuaim Al-Mujmir riwayat An-Nasa'i. Ini seakan-akan menunjukkan ada kalanya sebagian sahabat mengeraskan itu untuk mengajari, untuk mengajarkan kepada mereka. Nah, kemudian ayat berikutnya dalam Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji atau pujian. Jadi alhamdu itu adalah pujian yang diiringi dengan ketundukan dan pengagungan. Cinta, ketundukan, pengagungan. Alhamdu, pujian. Lillahi, untuk Allah. Allah terpuji di dunia dan di akhirat. Allah terpuji dalam segenap keadaan. Allah terpuji karena Dia melimpahkan begitu banyak kebaikan kepada para makhluknya. Allah terpuji karena sifat-sifat dan perbuatannya yang begitu sempurna. Tidak ada celah sama sekali.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb itu maknanya pencipta, penguasa, dan pengatur. Ini penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa Rabb itu adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Sang pencipta, penguasa atau pemilik, dan pengatur. Al-Alamin, semesta alam kalau diartikan, atau seluruh makhluk. Kata sebagian ulama, wa kullu ma siwallahi alam. Segala selain Allah itu disebut alam. Jamaknya alamin. Jadi seluruh makhluk. Nah, segala puji bagi Allah, Rabb yang mencipta, memiliki, menguasai, mengatur seluruh makhluk di alam semesta ini. Berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang sama-sama mengandung sifat rahmat, kasih sayang. Sehingga sering diterjemahkan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi masing-masing meskipun ada kemiripan, tapi ada kekhususan makna. Sebagian ulama ada yang mengartikan Ar-Rahman adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Sedangkan Ar-Rahim adalah Dzur Rahmatil Wasilah, yang memiliki rahmat yang bisa sampai kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ini diantara penafsiran dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa Ar-Rahman adalah yang memiliki kasih sayang yang luas, sedangkan Ar-Rahim yang kasih sayangnya menjangkau seluruh makhluk yang dikehendaki olehnya. Ada pula sebagian ulama yang mengartikan Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang menyeluruh untuk seluruh makhluk tanpa terkecuali. Manusia, hewan, tumbuhan, manusia yang beriman maupun kafir, semuanya mendapat rahmat dari Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Allah berikan iman dan amal saleh untuk orang-orang yang beriman saja di dunia. Dan kasih sayang itu akan berlanjut menjadi kasih sayang yang khusus untuk orang yang beriman di akhirat nanti, di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Nah, ada dua qiraah yang dibenarkan. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin, ma-nya panjang, Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Dua qiraah yang sahihah yang dibenarkan. Allah adalah sang penguasa di dunia maupun di akhirat. Namun di akhirat nanti hanya kekuasaan Allah yang nampak satu-satunya. Segala pihak yang merasa pernah berkuasa tidak akan punya kuasa apa-apa lagi. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Infitar ayat 19, Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Pada hari pembalasan itu, tidak ada satu jiwa pun yang bisa memberikan manfaat bagi jiwa yang lain. Segala urusannya mutlak hanya milik Allah semata. Ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in,
dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Segala bentuk ibadah, baik ibadah hati, lisan, maupun anggota tubuh lainnya, harus dipersembahkan hanya untuk Allah Ta'ala semata. Permohonan pertolongan yang hanya Allah saja yang bisa mengabulkan tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Kita misalkan meminta kemudahan jodoh, ya, itu hanya untuk Allah. Kita boleh meminta demikian karena Dia saja yang mampu. Meminta kesembuhan, berdoa meminta kesembuhan, itu hanya boleh kepada Allah karena kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk boleh saja membantu berusaha mengobati, tapi penyembuhnya Allah Subhanahu wa taala. Minta diberi kemudahan rizki, minta diberi anugerah anak misalkan, itu hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah saja yang mampu untuk memberikannya. Dan kalimat ini adalah kalimat pernyataan tauhid, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Baik ibadah hati seperti cinta yang bermakna ibadah, tawakal, berharap, takut, ya, ataupun perbuatan anggota tubuh, ataupun ibadah lisan, misalkan tilawah, zikir, dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bernadar untuk selain Allah. Anggota tubuh ibadahnya misalkan sholat, sujud, hanya boleh kepada Allah. Segala macam bentuk ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mempersembahkan ibadah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan akbar. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Termasuk kami memohon pertolongan agar kami bisa beribadah dengan tepat dan benar untukmu. Nah, kemudian ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkan kepada kami, as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan Islam, jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya menuju keridhaan Allah. Jalan yang lurus adalah beribadah hanya kepada Allah sesuai dengan petunjuk, bimbingan dan teladan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang dipraktekkan dan dipahami oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, maupun orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Orang yang engkau beri nikmat itu ya Allah adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, seperti Nabi dan para sahabatnya. Nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, mereka adalah orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Sedangkan orang-orang yang dimurkai adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, seperti Yahudi. Atau secara pernyataan dia bukan Yahudi, tapi mengikuti cara Yahudi, yaitu dia tahu ilmunya itu diperintah oleh Nabi tapi dia tidak mau menjalankan. Dia tahu ilmunya bahwa itu dilarang oleh Nabi tapi dia lakukan.
Maka orang yang dimurkai adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, baik pada Yahudi maupun pada umat setelahnya. Jalan orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang beribadah tanpa didasari ilmu, seperti Nasara maupun orang-orang yang mengikuti Nasara. Maka kita berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang yang dimurkai maupun orang yang sesat. Kita berharap menjadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Nah, ini mungkin yang bisa kita pelajari tentang makna suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.